Halo Sob, biasanya kita tuh harus milih antara smartphone dengan kamera bagus dan smartphone foldable. Kayak lu tuh gak bisa dapet dua-duanya, smartphone foldable tapi kameranya bagus. Tapi sekarang beda. Dan saya lagi ngomongin kamera ini, Huawei Mate X7. Ya, video yang kalian lihat di awal tadi adalah hasil kamera smartphone yang akan kita bahas kali ini, Huawei Mate X7. Setelah menggunakan smartphone ini sekitar seminggu lebih, sektor kamera memang menjadi keunggulan smartphone ini. Buat standar smartphone foldable, Huawei Mate X7 ini adalah salah satu yang terbaik. Mending langsung aja kita bahas sektor kameranya. Kalau dilihat Huawei Mate X7 ini seperti punya 4 lubang kamera ya, padahal hanya 3 kamera aja yang bisa kamu pakai. Kamera utama 50 megapiksel ultra lighting HDR kamera dengan adjustable aperture. Yes, aperture beneran kayak kamera mirrorless. Kemudian ada ultra wide 40 megapiksel dan 50 megapiksel telefoto kamera yang punya 3,5 kali optical zoom. Lah, satu lagi apaan? Ini adalah True to Color Camera 2.0, sensor yang ngebantu biar hasil kameranya tuh punya warna yang akurat. Makanya kalian pasti sering lihat ya kalau HP Huawei itu selalu diginiin. Hasil fotonya tuh langsung disandingin sama objek aslinya. Ini tuh buat nunjukin kalau hasil fotonya memang ngasih warna yang akurat. Tapi buat saya yang lebih bikin happy itu tuh ketajamannya sih. Lihat di hasil foto ini, detail banget. Warna juga mirip sama yang mata kita lihat dan ngasih depth yang oke. Ini tuh bukan mode potret ya, backgroundnya agak bokeh emang secara optikal aja. Ini tuh karena kamera utamanya ini punya ukuran sensor lebih besar dan bukaan yang lebih lebar dari versi sebelumnya. Bukan hanya lebih dari Mate X6 aja ya. Bahkan dibandingin sama iPhone 17 Pro Max, dia tuh punya ukuran sensor yang lebih besar dan bukaan yang lebih lebar. 1/1,28 inch sensornya dan bukaannya tuh di f1,49 sampai f4. Makanya kalau objeknya deket dan difoto pakai kamera utama, kamu dapat background blur yang natural. Huawei Mate X7 ini adalah foldable pertama dengan ultra lighting HDR kamera dengan dynamic range di 17,5 eV, di mana ini dynamic range paling tinggi di antara foldable lainnya. Angka ini bahkan lebih tinggi dari iPhone 17 Pro Max dan improve 21 kali lebih baik dibandingkan Mate X6. Sensor besar dan bukaan lebar ini ngebantu banget pas foto-foto malam. Buset dah sob, hasil fotonya terang bener. Dan warnanya tuh nggak pucet. Happy banget foto-foto pakai HP ini. Apalagi yang bagus itu nggak cuman kamera utamanya aja ya. Lensa telenya tuh kepake banget buat saya. Nah, telefoto itu kan selalu jadi challenge ya buat foldable phone karena space-nya tuh limited dan biasanya ya dikorbanin. Huawei Mate X7 ini ngasih ukuran sensor telefoto yang gede banget, bahkan paling gede di antara foldable lainnya dan lebih gede juga dari iPhone 17 Pro Max. Saya tuh suka ya foto-foto hewan, terutama kucing. Makanya kadang kalau ketemu kucing di jalan, saya tuh selalu sempatkan untuk foto. Hasilnya bokeh begini tuh bukan karena pakai mode potret ya. Ini bokehnya natural. Pas saya camping di masa liburan kemarin juga saya foto-foto burung hantu. Buset detailnya sob, tajam bener sampai berdarah-darah. Mau di zoom sampai 10 kali juga masih terlihat tajam banget. Kalau mau pakai mode potretnya ya juga boleh, hasilnya rapi dan bokehnya tuh terlihat lebih DSLR banget yang soft gitu. Buat foto-foto makro juga telefotonya ini bisa diandalkan. Tinggal deketin aja ke objek dan foto pakai lensa telefotonya. Buset dah sob, suasana abis hujan kayak gini aja bisa jadi super estetik. Padahal ini pohon depan studio doang. Terakhir, lensa ultrawide 40 megapikselnya. Hasilnya bagus dan memang kamera pelengkap yang baik. Karena kita kadang memang butuh lensa ultrawide ini di situasi tertentu. Entah buat foto objek yang besar, foto pemandangan, ataupun foto bareng pas kumpul keluarga. Entah itu Imlek, buka puasa bersama, atau lebaran. Kalau saya sih sering kepake ya pas selfie. Karena ini HP lipat, kamu tuh bisa pakai kamera utama kamu buat foto atau video. Jadi hasil foto selfie bareng keluarga tuh jadi cetar membahana. Jujur ya, saya tuh sebelumnya jarang pakai smartphone lipat buat foto-foto karena saya biasanya tuh pakai 3 smartphone, S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max, dan Huawei Mate X6. Selama pengujian Mate X7 ini, si X6-nya tuh diparkir dulu. Kalau butuh foto atau video, saya biasanya ya pakai S25 Ultra atau iPhone 17 Pro Max. Cuman karena ada Mate X7 ini, blast, saya tuh nggak pakai 2 HP itu buat foto-foto dan video karena hasilnya bagusan dari Huawei Mate X7 ini.
Nggak percaya? Coba lihat foto ini. Ini foto dari kamera utamanya. Foto suasana restoran ini kelihatan lebih dramatis di Huawei Mate X7. Kontrasnya tuh kayak lebih deep gitu, sementara iPhone 17 Pro Max ya agak flat. Tapi ini tuh memang soal preferensi sih. Kalau lebih suka hasil fotonya iPhone 17 Pro Max ya juga nggak salah. Pas dipakai foto makanan juga kalian bisa lihat ya, sticknya tuh kayak lebih flavorful gitu di Mate X7. Pas di zoom pakai lensa telenya juga sayurannya tuh ya nampak lebih cakep di Mate X7. iPhone mulai terlihat noise-nya kalau pakai tele di dalam ruangan. Foto lampion juga terlihat lebih wah kalau pakai Mate X7 ini. Menurut saya sih paling kelihatan pas foto burung hantu ini. Saya tuh lebih suka post hasil foto Huawei Mate X7 ketimbang iPhone 17 Pro Max. Si burung hantu tuh terlihat lebih maco di Mate X7. Kalau mau lebih picky lagi, bisa lihat perbandingan foto potretnya. iPhone tuh cenderung ngambil jalan pintas gitu di bagian rambut. Rambut yang keluar sedikit itu tuh mereka bokehin, sementara Huawei Mate X7 ini diseleksi satu-satu. Hal ini menurut saya bikin hasil foto Mate X7 tuh terlihat lebih natural jadinya. Ya kalau urusan foto sebenarnya kita semua tahu lah ya. Kayak ya yang terbaik ya saat ini memang bukan iPhone sih kalau memang buat foto-foto. Tapi ya banyak dari kalian juga kan pasti bilang, gimana kalau video? Pasti bagusan iPhone. Ini yang pertama kalian lihat adalah kamera depannya. Kamera depannya, untuk kamera depan jujur sih menurut saya memang lebih bagus iPhone ya. Karena dia bisa 4K 60 fps, terus juga support HDR dan dia punya center stage yang bisa ngikut-ngikutin gitu. Jadi dan ya itu jauh lebih oke sih memang. Tapi memang kalau saya pakai kamera depan, saya tuh nggak untuk kebutuhan nge-vlog kayak gini ya, saya nggak akan pakai kamera depan dari Huawei Mate X7 ini. Maksudnya kamera depan yang ada di layar. Saya biasanya pakai kamera utamanya. Nah, kalau memang butuh kamera kayak nge-vlog style kayak gini, saya tuh bakal lebih sering pakai kamera utamanya seperti ini. Karena kalian bisa lihat lah bedanya ya. Secara kualitas juga ini bisa ngasih depth of field yang enak, terus juga ada previewnya di atas gitu. Maksudnya ya oke banget kalau misalnya ngevlog pakai kamera utama, jadi lebih bagus daripada kamera depan HP apapun. Support HDR juga, dan ini juga di 4K 60 dan bisa ganti lensa. Kurang wide nih bisa selebar ini. Itulah keunggulan dari pakai smartphone foldable sebenarnya ya. Jadi memang comparable-nya sama smartphone foldable lain. Dan buat smartphone foldable, kayaknya saya berani bilang kayaknya ini yang terbaik deh. Karena secara hardware dan software-nya juga ini tuh paling oke gitu, bisa 4K 60 segala macem. Jadi nggak pernah kepikir ternyata kayak kameranya si Pura yang nomor 1 itu, sebagian teknologi itu masuk ke sini. Jadi ya cukup imba ini, cukup imbalance. Takutnya ada yang nggak tahu imba apaan kan. Jadi kalau misalnya lagi jalan-jalan nih, saya lagi di camping Tanggal Pinus, tuh asik banget ngevlog kayak gini. Nah, biar sekalian semuanya aja kita bandingin. Sekarang kita bandingin kamera belakang versus kamera belakangnya ya. Ini sama-sama bisa ngerekam di 4K 60. Dan kita coba pakai jalan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tuh, kalian bisa lihat. Karena stabilisasi itu nilai jual iPhone sih. Jadi kita pakai buat jalan gini, kalian bisa lihat lebih stabil mana, iPhone atau Huawei X7 ini. Huawei Mate X7. Gimana? Kalau untuk pergantian lensa seperti ini. Oh, untuk ke ultra wide kalau misal kita ke 2 kali. Kalau mau ke tele, tuh pindah lensa, kelihatan ya. Dari sini kita pindah lensa. Tuh kayak gitu. Dan ini bisa sampai 10. Kalau di iPhone bisa sampai 8 aja. Ya, seperti itulah guys. Kalian aja sih yang nilai sih bagusan mana. Nah,
Ya untuk pindah lensa kayaknya bagusan iPhone ya. Tapi ya itu, ini tuh close. Oke juga gitu sih, foldable tapi kameranya bagus. Emang luar biasa sih. Sampai sini semoga pesannya udah nyampe ya. Kalau urusan kamera, smartphone ini tuh salah satu juaranya. Tapi HP ini tuh bukan soal kamera aja. Ini adalah smartphone foldable yang biasanya orang beli karena membutuhkan smartphone untuk produktivitas yang reliable, yang bisa dipakai kerja, dan yang paling penting, yang durable. Nggak gampang rusak gitu. Soalnya kalau rusak, kan kagak bisa dipakai cari duit. Saya sendiri adalah pengguna Huawei Mate X6. Ini beli sendiri ya, bukan sponsor atau apapun. Kalau follow Instagram kita ya pasti tahu soal ini karena saya pernah cerita alasan kenapa saya pakai foldable dari Huawei. Cuman kalau kagak lihat videonya ya kagak napa-napa, saya akan cerita lagi. Alasan singkatnya sih karena ini tuh menjawab kebutuhan saya. Tapi trigger utamanya itu adalah pas saya ke Malaysia. Di acara launchingnya Mate X6, mereka tuh pakai frame HP ini buat angkat motor 250 kg. Foldable lain sih bilang mereka durable juga, tapi sih kayaknya nggak ada yang sampai angkat motor dah. So dari sanalah saya terbeli. Ya soal HP lipat, Huawei juga udah ngebuktiin kan menjadi brand pertama yang rilis HP foldable lipat 3 ya, yang versi komersial tuh si Huawei Mate XT Ultimate. Bahkan HP-nya tuh launching di Indonesia. Nah, untuk Huawei Mate X7 sendiri, durability-nya ini tuh di-upgrade. Layar depannya ini udah pakai Crystal Armor Kunlun Glass yang tahan 25 kali uji jatuh dan 16 kali lebih tahan uji gores dibandingkan kaca biasa. Nah, harus dia memang. Kita lihat daya hancurnya. Tuh. Aman, ini cuman apa namanya? Anti goresnya doang ya. Aman, tidak rusak. Tuh. Aman guys. Maksudnya apa ini barusan? Wah, Soalnya kalau jatuh-jatuhin barang Anda talentnya tuh. wah bulan puasa masih gibah. Astagfirullahaladzim. Kali Istighfar. Enggak Anda ada. happy kan? Enggak, saya nggak maksudnya apa ini. Selain itu, terlihat juga dari sertifikasi IP-nya. Huawei Mate X6 itu tuh di IPX8. Jadi ketahanan sama air aja, nggak sama partikel debu. Galaxy Fold 7 juga kalau nggak salah tuh IP48 ya. Oppo N5 sama Vivo X Fold 5 itu di IPX8 dan IPX9 deh. Nah, Huawei Mate X7 ini punya sertifikasi Ingress Protection tertinggi daripada foldable lain. Dia tuh punya sertifikasi IP58 dan IP59. Jadi lebih tahan sama debu atau partikel halus, yang mana sebenarnya ini adalah musuh terbesar smartphone foldable ya. Debu halus itu tuh bisa bikin hinge-nya tuh bunyi kriet-kriet atau bahkan rusak pas lagi dibuka tutup. Smartphone foldable kamu hinge-nya bunyi, nah itu bisa jadi karena kemasukan debu. Karena sudah sampai IP59 atau 59, itu artinya Huawei Mate X7 ini tuh tahan kena air bertekanan tinggi ya. Bahkan bisa tahan air dengan suhu ekstrim maksimal 80 derajat Celcius. Jadi kalau kecemplung doang mah cincai lah. Di negara asalnya orang tuh pada ngetes direbus lah, diinjek mobil lah. Saya mah bingung, faedahnya apa sih? Yo, penakut. HP-nya ringgi ya? Ditantang. Baiklah, ini nih, saya tes. Berapa? 81. 81. Mari kita masukkan HP-nya. Ting ting. Ya, nyemplung. Sudah, ya, kita tiriskan. Panas, brother. Nyala ya, aman ya. Ya, sip. Udah ya, puas ya. Jujur saya mah nggak tega HP bagus begini digituin. Desainnya cakep, sekarang lebih ramping juga di tangan. Tapi malah disiksa kayak begitu. Berasa jadi suami red flag di sinetron religi tau. Harusnya sampai sini sektor durability tuh udah tercover ya. Sekarang kita bahas alasan utama orang-orang kenapa beli smartphone foldable. Karena matanya udah pada bolor. Ayo, jangan pada bohong kan, ya kan? Mulai susah baca teks yang kecil kan? Tapi memang nikmatnya smartphone foldable itu ya di layar besarnya ini. Buat baca enak, buat balas WhatsApp juga enak, buat multitasking apalagi. Smartphone biasa yang batangan itu kalau udah multitasking itu nyiksa bener.
Emang paling bener tuh kalau suka multitasking ya pakai smartphone foldable. Kamu bisa bikin side by side kayak gini. Atau dibikin floating windows juga bisa ya, jadi kamu bisa ngintip aplikasi sembari buka aplikasi yang lain. Atau kalau butuh back and forth ke beberapa aplikasi, bisa bikin tampilannya multitasking seperti ini. Tinggal tap aja bagian sisinya dan dia tuh langsung ganti app. Animasinya seamless sekali. Kalau seperti ini, kamu tuh bisa buka 3 aplikasi sekaligus dengan fitur live multitasking. Cara penggunaan fitur multitaskingnya ini juga gampang banget. Tinggal swipe and hold aja aplikasi yang lagi kamu buka, terus tinggal drag aja aplikasinya ke tipe multitasking yang kamu butuhkan. Gampang banget kan? Emang kalau urusan software, Huawei ini tuh agak ekstra effortnya ya. Fitur AI gimana? Huawei punya fitur AI dan mostly yang tersedia yang esensial aja ya. Kayak AI Remove buat ngilangin objek yang nggak penting di foto, AI Best Expression buat benerin foto buka puasa bareng teman-temen ya, AI Gesture buat scroll-scroll pas tangan lagi kotor, dan juga AI Messaging. AI Messaging ini buat ngelindungi pesan yang kamu terima. Dia tuh bisa deteksi kalau di sekitarmu ada orang, notifikasi bakalan hide preview message-nya. Tapi kalau kamu lagi sendirian, previewnya bakalan nongol. Terakhir, soal aplikasi. Saya ngerti, walau udah bertahun-tahun edukasi, mungkin masih ada orang yang khawatir sama isu ini. Ada Google-nya nggak ya? Aplikasi banknya aman apa enggak ya? Untuk menjawab hal ini, saya tuh sengaja masukin app perbankan yang saya gunakan. Nih, aplikasi BCA. Semua berjalan tanpa hambatan. Login dengan biometrik dan bayar apapun pakai kris itu tuh nggak ada masalah. Aplikasi Google gimana? Ada apa enggak? Saya nggak akan pakai Huawei Mate X6 sebagai HP utama kalau nggak ada Google-nya ya. Saya sendiri kan nyari duit dari Google. Ya, anak dari YouTube lah, anaknya Google kan. Ya pasti aplikasi Google tuh ada di sini. Tinggal buka aja Huawei App Gallery dan download aja. Terus login ke akun Google kita dan udah deh jalan. Terakhir sebagai penutup, saya harus sampaikan kalau smartphone ini 4G only ya sob. Untungnya sih selama saya pakai ya experience 4G-nya juga nyaman ya. Jadi saya nggak terlalu ada masalah gitu. Kalau smartphone ini tuh bukan 5G. Kayaknya saya udah cover semua ya yang bisa saya katakan. Kalau kepengen smartphone ini bisa dibeli mulai tanggal 5 Maret. Infonya akan dijual di harga sekitar 27 jutaan dengan total benefit hadiah yang bisa sampai 13,1 juta. Benefitnya itu tuh berupa bank cashback senilai 5 juta, Huawei Watch GT5 Pro tuh dapat smartwatch, trade-in cashback senilai 1,5 juta, screen insurance senilai 2,6 juta, dan ada cashback dari tiket.com senilai 300.000. Huawei Mate X7 ini juga bisa dibeli dengan cicilan 0% hingga 24 bulan. Selain itu, ada layanan after sales premium gratis buat para pengguna Huawei Mate X7, termasuk Care Plus, perlindungan layar 1 tahun 1 kali, garansi wilayah Asia Pasifik, pelayanan proaktif one-on-one, layanan prioritas, dan banyak lagi. Jadi kagak perlu worry lah. Sekian aja dari Moldy, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.